Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zahra Nasution dari kelas 2A dan dosen pembimbing Bapak Ahmad Purnawarman Faisal dari Poltekkes Kemenkes RI Medan jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi fitokimia, yaitu sokletasi. Nah, apa itu sokletasi? Sokletasi adalah salah satu cara penyarian dengan memakai pelarut organik dan dengan menggunakan alat soklet. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyarian yang berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Komponen alat soklet. Alat soklet ini yang pertama memiliki kondensor. Kondensor di sini berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua adalah timbal. Timbal di sini berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga adalah pipa ep. Pipa ep berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat adalah sifon. Sifon di sini berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima adalah labu alas bulat. Labu alas bulat berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang keenam adalah hot plate. Hot plate berfungsi sebagai pemanas larutan. Prinsip dari sokletasi. Prinsip dari sokletasi adalah penyarian yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar penyarian lebih sempurna dan pelarut yang dipakai relatif sedikit. Bila dalam penyarian telah selesai, maka pelarutnya dapat diuapkan kembali dan sisanya adalah berupa ekstrak yang mengandung komponen kimia tertentu. Nah, dalam penyarian, ketika dihentikan, bila pelarut yang turun melewati pipa kapiler tidak berwarna dan dapat diperiksa dengan reaksi yang cocok. Lalu bagaimana cara kerja sokletasi? Nah, bahan yang akan diekstraksi yang pertama dibungkus dalam kantong ekstrak atau kertas karbon dan diletakkan pada alat soklet. Alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dihubungkan melalui pipet. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik. Selanjutnya adalah cara kerja sokletasi. Yang pertama adalah bahan yang akan diekstraksi dibungkus terlebih dahulu. Selanjutnya cara kerja sokletasi. Yang pertama, bahan yang akan diekstraksi dibungkus terlebih dahulu menggunakan kantong ekstraksi seperti kertas karbon dan sebagainya dan diletakkan pada alat soklet. Pada alat soklet terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dibungkus melalui pipa pipet. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet. Lalu akan mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Keuntungan dan kerugian sokletasi. Yang pertama, keuntungan sokletasi. 1. Sampel diekstraksi dengan sempurna. Sampel diekstraksi dengan sempurna ini karena dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, cairan penyari yang diperlukan lebih sedikit dan secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat. Yang ketiga, proses sokletasi berlangsung cepat. Keuntungan yang terakhir dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Sedangkan kerugian penggunaan sokletasi ini, yang pertama, dia ini tidak bisa dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa yang tidak tahan panas. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, membutuhkan banyak energi listrik dan gas. Demikianlah penjelasan sokletasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.